Hai, perkenalkan nama saya Hendrik Kusubahama. Saya merupakan mahasiswa Institut Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan musik semester 4. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran menjelaskan terkait materi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kira-kira apa pengertiannya? Mari kita simak. Pengertiannya pertama, secara etimologis, bahwa kata multimedia ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu multi, artinya banyak atau jamak. Yang kedua itu media. Media itu merupakan sarana yang dimana untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, sepertinya pada teks, gambar, suara, video untuk menyampaikan pesan dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga definisi multimedia secara terminologis berbagai media seperti yang saya sampaikan tadi, seperti gambar, suara, video, yang dimana itu disatukan secara terpadu dan sinergis. Kemudian dari pengertian di atas tadi memiliki dua kata kunci, yakni terpadu dan sinergis. Arti kata terpadu merupakan menggabungkan elemen-elemen tentunya seperti tadi teks, gambar, suara, dan video. Kemudian arti kata sinergis secara bersamaan, yakni artinya itu merupakan gabungan secara bersama-sama yang tentunya saling mengkoordinasikan satu elemen dari seperti gambar, suara, dan video. Kemudian dari multimedia pembelajaran interaktif ini ada beberapa penyajian multimedia, yang dimana pertama itu penyajian secara learning, dimana artinya program multimedia ini disajikan dalam materi yang diatur secara urutan atau sistematis. Kemudian yang kedua itu non-learning, di mana program pembelajaran itu dilakukan secara bebas, di mana pengguna media ini berinteraksi terhadap siswa untuk dapat memberikan materi. Tentunya bukan berpatokan pada materi, tetapi dia melakukan berbagai materi yang tentu bisa bercabang. Artinya materi itu bebas disampaikan. Kemudian dalam multimedia pembelajaran interaktif ini itu memiliki dua elemen yang dimana multimedia ini terdiri, yakni secara umum. Yang pertama itu elemen multimedia yang tidak berbasis waktu, yang biasa disebut juga diskret. Contohnya itu seperti teks dan gambar. Itu merupakan elemen yang media yang digunakan dalam berbasis diskret. Kemudian ada juga media yang berbasis waktu atau kontinu, di mana contohnya itu dari elemen tadi yang saya jelaskan, bahwa itu tergabung animasi, suara, dan video. Itu merupakan elemen yang ada di dalam multimedia berbasis waktu kontinu. Kemudian ada juga alat yang membuat multimedia dalam proses pembuatan pembelajaran menggunakan multimedia ini tadi. Yang pertama itu ada authoring tools, artinya untuk menggabungkan, mengedit elemen multimedia menjadi satu. Contohnya PowerPoint. Artinya bahwa authoring tools ini merupakan gabungan dari beberapa elemen tadi seperti teks, gambar, audio, video, seperti PowerPoint. Jadi pada tentunya kita tahu pada PowerPoint di mana itu merupakan gabungan dalam proses pembelajaran, yang dimana tentunya ada audio, video, dan gambar. Kemudian selain itu juga ada grading editing tools, yang dimana digunakan untuk mengedit elemen-elemen. Nah, kalau di auditoring tools itu kita menggabungkan elemen-elemen. Yang kalau grading editing tools ini kita sudah mulai
kita sudah membuat proses pembelajaran multimedia pembelajaran itu dari elemen ini kita sudah membuat. Sedangkan auditoring tools itu kita masih menggabungkan. Kemudian selain multimedia pembelajaran interaktif ini tentunya memiliki pemanfaat dalam proses multimedia ini. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Itu seperti learning, di mana proses belajar menggunakan media elektronik yang tentunya pada internet. Yang kedua itu digunakan dalam berbisnis seperti profil, demo, dan iklan. Kemudian yang ketiga sebagai hiburan, yakni seperti game, film, dan animasi. Kemudian yang keempat itu rumah tangga. Di dalam rumah tangga misalnya CD memasak, berkebun, senam, dan keterampilan. Kemudian yang kelima pariwisata, yaitu seperti peta turis, seni, dan pertunjukan. Jadi di dalam multimedia pembelajaran interaktif ini dia sangat berguna bagi kelima poin ini yang saya sudah sampaikan, bahwa ada di bidang pendidikan, bisnis, hiburan, rumah tangga, dan pariwisata. Jadi ini dimanfaatkan oleh bidang ini karena adanya multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian dalam pembelajaran multimedia, pembelajaran materi disajikan baik dalam kata-kata, narasi maupun teks tertulis, dan juga dalam gambar, baik dari gambar yang diam maupun gambar bergerak. Pembelajaran yang bermakna ini menggunakan kata dan gambar tersebut yang dijelaskan dalam teori kognitif multimedia pembelajaran, di mana teori ini merupakan salah satu teori belajar kognitif yang diperkenalkan oleh seorang profesor psikologi yang berasal dari Amerika yang bernama Richard Mayer, yang pada tahun 1950-an yang ditetapkan terutama untuk belajar multimedia karena memiliki banyak kesamaan. Kemudian Mayer ini dia beranggapan bahwa dari teori ini bahwa manusia itu memiliki atau dia beranggapan ada 3 asumsi dari multimedia pembelajaran. Yang pertama itu saluran ganda, di mana sajian multimedia manusia mempunyai 2 saluran yang terpisah, yakni telinga itu menerima informasi verbal, audio, internal, mata menerima informasi visual. Jadi dia berasumsi bahwa sajian multimedia itu mempunyai 2 saluran, baik itu pendengaran dan penglihatan. Kemudian yang kedua itu kapasitas terbatas, di mana pada saat bersamaan hanya dapat menerima memproses informasi. Artinya pada kemampuan ini manusia itu tidak bisa menerima banyaknya informasi karena tentunya akan membebani pemikiran. Jadi dia beranggapan atau berasumsi bahwa dalam membuat multimedia pembelajaran ini tentunya sebaiknya harus ada 2, seperti pendengaran dan penglihatan tadi. Jika berlebihan maka kemungkinan dapat mengganggu pemikiran atau membebani proses pemahaman dari seseorang. Kemudian yang ketiga itu pemrosesan aktif, di mana belajar akan optimal bila dilakukan secara aktif, baik dalam memiliki, mengolah, dan memadukan informasi baru. Kemudian kira-kira apa aspek-aspek yang multimedia ini gunakan? Dan tentunya yang pertama itu kita harus adanya umpan balik, di mana ketika dalam proses pembelajaran harus ada komentar atau pujian bagi mahasiswa ataupun peserta didik yang memberikan pendapat ataupun jawaban. Jadi di sini kita harus ada hubungan timbal balik. Yang kedua, percabangan, artinya
Nah, jika dalam satu materi, dalam konsep satu materi, kita bisa menjelaskan dari luar dari pemahaman itu, tapi kita bisa menjelaskan secara terperinci di luar materi itu. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini merupakan contoh seperti saya memberikan penilaian kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, monitoring kemajuan. Jadi memberikan informasi perbaikan media pembelajaran yang akan dipelajari. Jadi setelah kita membuat media pembelajaran ini, kita memberikan perbaikan yang dimana tentunya akan merubah cara pemikiran pendapat yang telah dihasilkan, yang dikerjakan oleh para siswa. Kemudian yang kelima itu petunjuk, atau kita mengarahkan siswa untuk belajar, atau secara pendapat juga kita bisa menjelaskan. Kemudian tampilan ini belajar menggunakan layar. Maka ketika kita menggunakan tampilan layar dalam proses pembelajaran, kita harus memastikan bagaimana layar ini bisa kita gunakan. Tentunya sudah kita persiapkan. Kemudian selain itu, dalam multimedia pembelajaran interaktif ini memiliki strategi penyajian multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama itu metode Drink and Practice, berupa soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik. Kemudian ada metode tutorial, yang dimana di dalam ini komputer lebih berperan aktif, dimana berperan seperti guru. Kemudian metode simulasi, yakni penyederhanaan dari satu objek. Kemudian metode games, yang dimana kita membuat satu games yang dimana mengedukasi atau diakomodasi dalam program multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian ada juga komponen-komponen dalam multimedia pembelajaran interaktif. Itu yang pertama, membuat title page, yang kedua menu, ketiga petunjuk, keempat tombol, kelima penyajian teks, yang keenam penyajian gambar, animasi, suara, video, simulasi, dan membuat simulasi serta membuat penutup. Kemudian ada juga model-model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, di mana yang pertama itu model APET, kemudian yang kedua model ADI, yang ketiga model Aliset atau Trohib, yang keempat model LEAD, yang kelima model Board and Guard, yang keenam model Iver and Board. Kemudian tentunya dalam kita membuat multimedia pembelajaran interaktif itu memiliki kriteria dalam multimedia pembelajaran. Yang pertama itu tentunya kita harus memastikan aspek isi dari pembelajaran kita, kemudian aspek instrumen yang kita gunakan, kemudian yang ketiga aspek tampilan, baik tampilan layar maupun berbagai hal yang digunakan. Kemudian empat, evaluasi formatik, yang kelima evaluasi sumatif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam video ini saya meminta maaf, mungkin dalam penjelasan materi ini mungkin ada 2 atau 3 kata yang kurang dimengerti, ataupun kurang pas dalam pembuatan video yang dimana saya menjelaskan. Akhir video saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, terima kasih.